Tapi ini bagian belakang dari pekarangan rumah yang kita sedang buat pagar. Ada pohon kelapa, ada pohon yang besar yang sangat dekat dengan pagar dan dahan-dahannya masuk ke area kita. Pohon kelapa yang sampai menjulang ke atas atap rumah. Pohonnya berada di pinggir tanah tetangga sebelah, tetapi dahannya terus menjulang ke atas rumah. Begitu juga dengan pohon-pohon besar ini. Dan ada pohon yang menjulang ke dalam dahan, dahannya masuk ke dalam lahan kita. Tanaman ini ditanam dekat sekali dengan pagar, namun kemudian kita lihat dahan-dahannya menjulang ke atas atap rumah. Pohon milik tetangga yang posisinya sangat dekat dengan pagar, tetapi kemudian dahan-dahannya menjulang ke atas atap rumah kita. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan sebelah kanan ini masuk ke area lahan kita. Berikut adalah batas tanah antara kita dengan tetangga. Dahulu ada pembuatan patok. Patok kalau di bahasa sini disebut pila. Bukan villa tetapi pila. Ini salah satu contoh pila, yaitu patok, batas tanah antara kita dengan tetangga. Kemudian pila ini banyak di sepanjang batas tanah. Namun kita membuat pagar agak masuk ke dalam tanah kita, sedikit menjauh dari pila, supaya tidak mengenai tanah tetangga. Kemudian, namun yang kita lihat, walaupun kita membuat batas pagar di dalam tanah kita, di dalam pila atau patok, kita lihat banyak sekali tanaman-tanaman yang daunnya atau dahannya itu masuk ke dalam tanah kita. Ini pila berikutnya atau patok yang berikutnya. Walaupun patoknya masih berada di sekitar 20-25 cm atau 30 cm dari pondasi yang kita buat. Ya. Sepanjang pondasi ini
Artinya pagar yang kita buat, fondasi pagar yang kita buat berada di dalam tanah kita. Karena pila ini adalah, atau patok ini menjadi batas tengah antara tanah kita dengan tetangga. Namun kita membuat pagar masih jauh di dalam tanah kita sendiri. Walaupun hak kita semestinya di tengah-tengah pila atau patok tersebut. Begitu juga dengan pila yang ketiga ini, juga masih berada jauh dari fondasi yang kita buat. Ini dibuat oleh para leluhur atau orang tua kita dahulu. Kalau di sini disebut ninik mamak. Para ninik mamak lah yang berdiskusi, yaitu para ninik mamak antara kedua belah pihak, baik dari sisi kita maupun dari sisi tetangga. Kemudian atas diskusi dan penelusuran di antara kelompok ninik mamak itu, dibuatlah batas-batas tanah antara kita dengan tetangga yang ditandai dengan pemasangan patok atau pila ini. Pila ini berupa beton yang dimasukkan cukup dalam ke dalam tanah dan bentuknya bulat seperti itu. Kemudian semestinya secara teoritis yang menjadi batas tanah adalah tengah-tengah dari pila tersebut. Tengah sebelah kanan masuk ke batas tanah kita dan tengah sebelah kiri ke tanah tetangga. Namun kita membuat pagar atau fondasi pagar ini dibuat menjauh dari pila masuk ke tanah kita. Coba sekarang kita lihat bagaimana kondisi pila batas tanah ini. Sekali lagi, kita saat ini sedang membuat fondasi dari pagar batas tanah antara lahan kita dengan lahan tetangga. Yang bulat di bawah kita lihat itu adalah patoknya atau pila, yaitu pila bagian ke dalam itu tanah kita atau lahan kita, dan bagian keluar itu tanah tetangga. Tetapi ketika kita membuat fondasi pagar, kita membuat agak ke dalam supaya tidak mengenai tanah tetangga. Memang tidak terlalu mepet ke tanah tetangga. Walaupun secara teoritis, sekali lagi, batas tanah adalah tengah-tengah dari patok atau pila tersebut. Nah, sekarang kita lihat fondasi yang kita buat menjauh dari pila masuk ke dalam tanah kita. Ini fondasi pagar yang sedang kita bangun.
Apa itu, Ri? Namun yang kita lihat yang menjadi sedikit concern adalah sekalipun batas pembuatan pondasi kita agak masuk ke lahan kita sendiri, menjauh dari villa atau patok, yang menjadi sedikit concern adalah banyaknya tanaman-tanaman yang miring atau mengarah ke lahan kita. Ya, seperti di sini ada daun atau daun kelapa yang cukup jauh masuk menjorok ke lahan. Kemudian penanaman pohon-pohon yang sangat dekat dengan batas lahan, dan ini seakan-akan memberikan diumpamakan seperti desakan begitu. Ya, ini ada pohon-pohon yang ditanam terlalu dekat dengan batas lahan sehingga daun-daun dan dahannya masuk ke dalam lahan kita. Itu kita lihat ada pelepah kelapa yang daunnya masuk jauh mencorok ke dalam lahan kita, dan kelapanya pun ditanam sangat dekat dengan pagar atau dengan batas lahan, sementara sebenarnya masih banyak lahan yang kosong di dalam mereka sendiri. Kita lihat di sini, walaupun rencana pembangunan pagar ini kita buat agak masuk ke dalam tanah kita sendiri, menjauh dari patok atau villa tadi, tapi kalau kita ambil garis lurus ke atas, banyak sekali dahan-dahan atau ranting-ranting yang masuk menjorok ke tanah kita. Ini atasnya, ini sebelah atas. Ya. Cukup jauh masuk ke dalam tanah kita. Ini kita lihat pohon kelapanya pun ditanamnya dan miring ke lahan kita. Padahal tanaman ini sangat dekat dengan batas tanah dan pohonnya miring ke lahan kita dan masuk ke area kita yang sedang dibangun. Ya. Begitu juga dengan pohon-pohon yang ini sangat besar, sangat dekat dengan fondasi atau pagar, dan dahannya menjulang ke lahan kita. Dan juga ada satu pohon lagi yang cukup besar dan tinggi yang
lahannya juga, dahan-dahannya juga masuk dan menjulang ke lahan kita. Demikian kelihatan atau penampakan dari tanaman-tanaman di batas tanah, atas pagar yang sedang kita bangun. Namun banyak sekali dahan atau tanaman yang masuk ke dalam lahan kita. Ini saya berdiri persis di pinggir fondasi yang kita bangun, yang sebenarnya juga sekali lagi fondasinya dibangun lebih dalam, masuk ke lahan kita sendiri. Namun kalau ambil garis lurus, banyak sekali dahan-dahan tanaman yang masuk ke lahan kita, pohon-pohon yang cukup besar-besar seperti ini. Ya. Kemudian ada pohon kelapa. Kalau saya berdiri di batas pagar atau di batas fondasi yang kita buat, kira-kira seperti ini. Ya. Ya, ini bagian tanaman yang masuk ke area tanah kita. Pohon yang cukup besar. Pohon kelapa yang masih berumur muda itu pun miring ke lahan kita.